Tau nggak, banyak orang tuh punya mimpi besar banget, ambisi gede banget, tapi gak gede gerak. Gue kasih tau alasannya. Nah, jadi video kali ini gue pengen mempersembahkan khusus buat teman-teman yang ambisius, teman-teman yang semangatnya gede, tapi no action. Gue pengen kasih tau beberapa hal yang ya menggambarkan kehidupan gue lah ya, sedikit menggambarkan kehidupan gue zaman dulu. Jadi orang suka bilang kayak, si William ini gila loh, ambisius banget, kerja rajin banget, gitu ya. Kenapa bisa rajin? Tapi ada momennya di mana gue tuh kayak males-malesan, gak jelas, bingung, segala macam. Itu ada momen-momen kayak begitu. Tapi buat banyak orang, itu banyak yang kayak begini. Lu datang nih ketemu orang, lu cerita, gue punya mimpi nih gini. Wah, gue pengen punya target Bitcoin segini. Gue pengen punya mobil kayak gini. Gue pengen punya rumah kayak begini. Gue pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Banyak banget mimpi-mimpinya. Semua orang juga begitu. Cerita, ide bisnis ini, ide bisnis itu, ide kerjaan ini, ide kerjaan itu. Semua ngomong doang. Gue pengen kasih tahu, problem terbesarnya itu adalah overthinking. Biasanya orang kayak gitu, overthinkingnya parah. Kenapa? Karena gue juga di posisi itu. Lu information overloaded. Banyak banget informasi, dapat dari internet, faceless content, affiliate marketing, dropshipping zaman dulu gitu ya. Online courses, business insurance, business property, MLM baru. Misalkan buka F&B, buka fashion, retail, segala macam bisnis ada dikasih hitungan, ketemu teman baru, hitungannya gini, targetnya gini, proyeksinya begini. Information overloaded. Menurut gua, lu tentukan dulu aja lu mau ngapain gitu. Semua orang tuh boleh ngomong, ini di era gua umur 20-an gitu ya. Wah, gue excited banget dengan semua ide bisnis baru. Startup gue interested, retail interested, F&B interested. Kayaknya seru banget buka bisnis baru. Tapi gue lihat-lihat ya, ambisi gede, tapi bingung. Bukan males mah enggak. Gue rasa gue bukan orang males, tapi bingung gitu. Maksudnya kayak gue mau yang mana? Akhirnya gak ada yang melangkah. Overthinking. Ya kan, kayak lagi overthinking. Information overloaded akan membuat lu overthinking. Nanti gue akan kasih tahu strategi di belakang gimana caranya punya bisnis yang memang di satu ekosistem yang sama. And it's okay kalau misalnya lu punya bisnis di ekosistem yang berbeda-beda dan ini bisnis lu nggak bisa disambungin, lu akan pusing sendiri gitu loh. Nah, jadi kita pengen punya bisnis yang interconnected di dalam satu ekosistem. Tapi sebelum ngomongin bisnis, mindset lu mesti benar dulu. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Lu sekarang kan information overloaded. Lu pusing mau mulai mana? Lu ambisinya gede, tapi lu nggak bisa mulai. Sekarang kita udah tahu problemnya adalah overthinking. Nah, sekarang kita pengen lawan overthinking atau kemalasan atau kebingungan. Itu dilawan dengan bukan motivasi, bukan dengan misalkan disemangatin, bukan. Ketidakjelasan atau overthinking, information overload dilawan dengan namanya clarity, dilawan dengan kejelasan. Yang lu perlukan adalah jelas dengan apa yang lu mau, jelas dengan apa yang pengen lu kejar, jelas dengan hal ini, jelas dengan hal yang itu. Jadi yang lu butuhkan adalah kejelasan. Oke, gue pengen F&B, lu stick to it, satu, stick aja. Setelah itu udah mulai bisa running, lu mau tambah ekosistem bisnis baru dalam itu untuk bisa supplement each other, ya terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum, ya jangan. Stick satu aja, jangan kayak, aduh ini menarik ya, aduh itu menarik ya, aduh ini menarik ya, aduh itu menarik ya. Nggak bisa jalan, pusing ntar lo, information overload. Jadi yang kita butuhkan adalah clarity. Gimana caranya kita bisa punya kejelasan. Yang paling pertama, gini. Paling pertama lah, mungkin gue akan kasih beberapa pertanyaan aja supaya lu bisa menemukan kejelasan dalam apa yang pengen lu kejar. Let's say gini, yang pertama, simple tapi susah dijawab. Lu maunya apa? Ini pertanyaan simple, jawabnya bingung. Let's say gini, contoh. Gue itu kan nge-lead sebuah sales team. Pertanyaan yang harus ditanya adalah, lu mau bawa tim lu kemana? Lu mau bawa orang-orang ini kemana?
Lu coba pikirin, itu pertanyaan susah dijawabnya. Itu pertanyaan membingungkan cara jawabnya gimana. Karena apa? Karena jangan-jangan emang kita nggak pernah pikirin. Emang jangan-jangan kita emang nggak tahu jawabannya apa. Jadi yang paling pertama lu mau jawab, lu boleh pause videonya. Lu maunya apa dalam hidup ini? Salah nggak kalau misalkan gue pengennya kejar karir? Ya nggak apa-apa lah. Salah nggak kalau misalkan gue pengennya dagang mie ayam aja? Gue suka kok dengan mie ayam. Ya nggak apa-apa. As long as itu apa yang lu mau. Jadi nggak mesti semua tuh jadi startup founder, insurance agents, property agents, jadi content creator, influencer. Nggak mesti kalau lu nggak suka. Do what you want. Pertanyaannya want ini susah jawabnya. Kenapa? Karena gue inget banget gue pernah tanya, lu tuh maunya apa? Gue tuh mikir berhari-hari, gue juga nggak tahu apa yang gue mau. Itu yang paling pertama. Lu maunya apa? Nah sekarang kan kita nggak kepengen sekedar cuma maunya apa, tapi sesuatu yang kita mau ini perlu bisa di monetize dong. Karena kalau nggak bisa monetize ya buat apa juga gitu ya. Kita pengen lihat monetization itu seperti apa sih sebenarnya. Yang paling pertama adalah kan memang kita mulai dengan lu suka nggak, lu maunya apa gitu ya. Oke, gue udah tahu nih apa yang gue mau. Yang lu mau ini ada marketnya nggak? Nah kalau ngomong di Indonesia, most of the time marketnya pasti ada. Gede kecil dibandingkan compare ke luar negeri pasti gede, tapi dibandingkan dengan market atau industri yang lain mungkin lebih kecil. Tapi nggak apa-apa, yang penting marketnya ada atau enggak, dan marketnya lu oke nggak dengan market tersebut. Oke? Yang ketiga adalah marketnya siap beli berapa banyak uang, supaya kita bisa ngitung potensi revenue yang bisa lu dapetin. Jadi lu bayangin marketnya berapa banyak dan seberapa kesiapan mereka bayar. Itu penting untuk lu bisa punya satu roadmap. Oke? Udah gitu dulu aja. Nah, yang ketiga, siap mati nggak buat itu? Siap konsisten gak di situ? Karena kalau cuma disiplin 3 bulan, 6 bulan, jangan nggak usah 3 bulan, 6 bulan lah. Di hari-hari begini sebulan, 2 bulan juga orang udah kayak, apa jadi nggak menyenangkan lagi sih bisnisnya sih? Mau tau jawabannya apa? Karena passion terhadap sesuatu datangnya bukan dari rasa suka. Passion akan sesuatu datangnya over time. Karena lu makin hari makin jago. Artinya supaya lu bisa passionate menjalankan ini, yang lu butuhkan bukan semangat baru mulai bisnis. Semangat baru mulai bisnis kan seminggu pertama datang terus ketemu teman. Lama-lama temennya mulai kayak tai gitu kan. Kita mulai nggak senang sama teman kita. Mulai males bikin bisnisnya. Akhirnya 2 bulan mendelep bisnisnya, 3 bulan mendelep. Dan itu yang gue temukan dengan banyak orang-orang yang bangun brand hari ini. 3 bulan soul orangnya udah hilang dari sana kemana-mana, udah nggak jelas. Bisnisnya dibiarkan running tanpa jiwa dari pendirinya. Nggak akan jalan lah, nggak akan jalan. Yang lu mau lakukan adalah lu build over time. Rasa suka terhadap apa yang lu kerjakan itu dibangun over time, dibangun ikutin waktu. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu, lu akan hari makin jago dan lu akan makin suka. Jadi yang lu butuhkan, kalau lu ambisius tapi lu rasa lu males, yang lu mau lawan adalah overthinking lu. Overthinking lu mau lu lawan dengan lu tuh clear dengan apa yang lu pingin kejar dalam hidup lu. Oke? Jadi jawabannya itu sebenarnya singkat aja. Ini bacot berfaedah ini season atau episode ini simple kayak begitu aja. Karena apa? Karena gini, kalau lu tanya sama orang yang sukses dan yang belum sukses, perbedaannya cuma satu, simple. Orang yang sukses itu tahu mereka tuh mau kemana jalannya. Yang bikin orang belum sukses itu karena dia kayak muter-muter kemana, nggak tahu kemana, muter-muter, pokoknya muter-muter aja lah. Nggak tahu kemana muter-muternya, pokoknya muter-muter. Karena apa? Karena nggak tahu mau ngejar apa. Orang sukses itu tahu timing. Pertama mereka tahu mau kemana arahnya. Yang kedua mereka tahu timing masuk dan tahu timing keluar. Itu yang bikin mereka sukses dan mereka mengenali yang namanya momentum. Tapi let's say itu di video lain lah. Tapi apa yang pertama? Mereka tahu dengan sangat jelas, gua itu pengen excel, gua itu pengen banget jago, pengen banget gede, di mana? Oke, jadi itu sih sedikit sih yang pengen gue share aja ke teman-teman supaya kita bisa diskusi, bisa ngobrol-ngobrol sejenak tentang sesuatu hal yang menarik juga. Gitu ya teman-teman. Oke, so thank you so much for watching. Pastinya teman-teman subscribe juga ke channelnya, teman-teman like videonya, komen juga di bawah apa sih yang teman-teman pelajarin dari video hari ini supaya kita bisa sama-sama diskusi. Oke, thank you so much. Ketemu lagi di video berikutnya.